Haleluya. Mana lebih dulu? Happy atau healthy? Mana lebih dulu? Gembira baru sehat atau sehat baru gembira? Gembira baru sehat. Betul. Bukan sehat dulu baru gembira. Kalau saudara dasaki boleh jadi gembira. Hah? Sulit? Gampang? Susah pastor, lagi sakit bagaimana mau gembira gitu kan. Jadi ada dua aliran. Ada aliran yang pertama bilang, oh orang harus gembira dulu baru sehat. Yang satu bilang begini, oh orang yang penting sehat baru gembira. Nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Yang jelas seperti saya berjanji kepada saudara-saudara sekalian bahwa sepanjang bulan ini saya akan berkhotbah tentang kebahagiaan. Sama-sama bilang kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya happiness. Nah, minggu yang pertama saya sudah cerita tentang bagaimana caranya gembira. Minggu kedua bagaimana caranya yang gembira. Yang kesatu kita belajar tentang bergembiralah karena Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana saudara-saudara Tuhan telah mendesain tubuhmu. Sama saya bilang tubuh. Tubuh Anda untuk memproduksi kebahagiaan. Kembali di sini. Jadi gini, saudara akan menyesal, saudara akan membuang waktu sia-sia kalau saudara berpikir bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang kita kejar di luar sana. Saudara salah besar kalau berpikir bahwa oh nanti kalau saya sudah punya uang 1 miliar baru saya bahagia. Oh nanti kalau sudah saya begini, kalau sudah punya pacar yang modelnya begini maka saya bahagia. Saudara sedang menipu diri sendiri kalau berpikir oh kalau saya punya rumah seperti rumahnya dia, gak ngontrak seperti ini, saya akan lebih bahagia. Saudara salah jika saudara berpikir oh nanti kalau saya punya mobil sendiri gak seperti ini, motor mogok-mogok, maka saya akan lebih bahagia. Itu salah besar. Ketika engkau mulai berpikir, detik di mana engkau mulai taruh dalam pikiranmu bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus engkau kejar di luar sana, maka sampai mati pun tidak akan ketemu. Karena apa? Karena Tuhan tidak mendesain kebahagiaan itu di luar sana. Karena sesungguhnya ketika Tuhan membentuk engkau dari debu tanah, Tuhan merancangnya sedemikian rupa sehingga tubuhmu yang berasal dari debu tanah itu bisa memproduksi kebahagiaan, bisa menghasilkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan bukan sesuatu yang dicari-cari, tetapi sesuatu yang dihasilkan oleh diri ini. Bilang amin. Kita yang harus memproduksi kebahagiaan kita, saudara-saudara. Kalau saudara menaruhkan kebahagiaanmu kepada orang lain, suami, istri, bos mungkin, saudara tidak akan pernah berbahagia. Karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang di luar diri kita. Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa, sehingga Tuhan sudah memikirkan jauh-jauh hari. Ketika dia membentuk engkau, ketika dia memberi engkau nafas hidup, bukan hanya diberikan nafas, tetapi Tuhan juga telah memberikan engkau kemampuan untuk menghasilkan kebahagiaan. Bilang amin dulu saudara. Itu bukan cuma soal perasaan bahagia saudara-saudara. Setelah saya belajar lebih dalam lagi, terima kasih kepada YouTube yang memudahkan kita dapat informasi. Ternyata tubuh kita telah didesain oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga ada hormon-hormon, sama-sama bilang hormon, yang bisa memproduksi kebahagiaan. Oke, mungkin saudara kurang mengerti tentang hormon ini, tapi saudara penting untuk mengetahui apa itu hormon-hormon. Hormon-hormon itu adalah zat atau enzim atau sesuatu yang diproduksi oleh tubuh kita yang bekerja untuk apa ya? Untuk metabolisme kita, untuk keberlangsungan hidup kita. Oke? Jadi hormon-hormon itu dibuat
dibuat gitu ya, atau ditaruh. Ada yang di otak, ada yang di batang otak, ada yang di dalam organ-organ yang di dalam tubuh, ada banyak tempat, tetapi masing-masing hormon itu punya tugas dan pekerjaan untuk memastikan seluruh sistem kehidupanmu berjalan dengan baik. Oke? Nah, kalau lihat artikel, saudara-saudara, saya bukan dokter tapi mungkin bisa cek gitu ya. Ada sekitar 40 hormon yang bekerja setiap hari untuk kita. Gitu ya. Namun dari 40 itu hanya 10 hormon terutama. Jadi dari 30 diantaranya mungkin hormon-hormon kecil lainnya, tapi ada 10 hormon yang terkenal. Karena pekerjaannya yang sangat berdampak buat kehidupan kita sehari-hari. Oke? Kalau ada hormon yang gak dihasilkan, atau sebuah hormon misalnya begitu rendah nilainya atau produksinya kurang, maka itu pasti akan berdampak pada kesehatan kita. Oke? Nah, dari 10 hormon utama, ada 4 hormon utama pembentuk kebahagiaan. Dan 3 di atasnya boleh saya bilang tambahan. Tapi seluruh artikel yang saya pelajari ternyata ada 4 hormon utama yang berpengaruh langsung kepada kebahagiaan hidupmu. Artinya saudara-saudara, Tuhan telah menaruh sistem di dalam tubuhmu itu untuk supaya melalui pekerjaan hormon-hormon ini, kebahagiaanmu bisa dihasilkan atau bisa kamu rasakan. Jadi sebagian besar rasa bahagia yang kamu rasakan itu berasal dari pekerjaan hormon-hormon ini, say. Oke? Nah, ada beberapa hormon yang terkenal, tapi saya mau jelaskan kepada terutama generasi yang agak ragu-ragu dengan firman Tuhan. Mereka lebih percaya kepada sains, kepada ilmu pengetahuan. Mereka pikir itu yang termaju. Tetapi saya mau sampaikan, ilmu pengetahuan memang berkembang. Tetapi semua ilmu pengetahuan yang benar itu pasti disetujui oleh Alkitab ataupun bersumber dari Alkitab. Alkitab menjadi sumber atau patokan di mana ilmu pengetahuan itu benar atau tidak. Kalau ilmu pengetahuan bertentangan dengan firman Allah, maka pasti satu saat nanti ilmu pengetahuan itu akan dipatahkan oleh seseorang atau ilmu yang baru, karena itu bukan kebenaran. Alkitab adalah kebenaran, firman kebenaran, dan segala kebenaran harus bersumber kepada Alkitab atau firman kebenaran itu. Jadi saudara, kalau mau uji sebuah hal, ini benar apa salah sih pastor? Ini benar gak sih? Saudara mungkin dengar berita dan lain-lain sebagainya, ujilah pakai firman Tuhan. Amin. Makanya mesti rajin-rajin baca firman Tuhan supaya saudara tahu kebenarannya. Kalau saudara nggak tahu firman Tuhan, gimana saudara tahu mana yang benar dan mana yang salah? Tetapi kalau saudara rajin baca Alkitab, nggak usah repot-repot. Sehari 1 ayat saja. Tapi tiap hari saudara baca Alkitab, saudara akan tahu. Roh saudara akan berkata begini dengan cepat, ini benar, ini salah. Karena tuntunan roh lewat firman Tuhan itu luar biasa kerjanya dalam hidup kita setiap hari. Berapa banyak yang pernah merasakan tuntunan roh setiap hari waktu mau ambil keputusan, lalu kemudian ini kakek salah langkah, tapi roh berkata maju. Dan kita tahu bahwa itu dari Tuhan dan kita benar. Dan kita alami mujizat. Boleh saudara kasih tepuk tangan buat Tuhan, luar biasa. Sebelumnya saya nggak tahu saudara pinter bahasa Inggris atau enggak, saya juga nggak terlalu pinter, tetapi pengertian ayat ini lebih dapat dalam bahasa Inggris. Jadi saya mau kasih ayat buat saudara-saudara sekalian. Kok suara saya jadi bagus sekali sore ini ya? Apa James ada? Oh belum. Kolose 3 ayat 23. Colossians 3 verse 23-24. NIV. Ini dia, saya baca pelan-pelan. Whatever you do, work at it with all your heart
as working for the Lord, not for human master. Not for human master, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Dalam bahasa Indonesianya gini, terjemahan baru. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Siapa yang tahu ayat ini angkat tangan bilang saya. Bilang saya. Yang pernah dengar ayat ini sebelumnya. Angkat tangan saya. Wah, ini ayat tuh sering sekali. Apalagi bos-bos bilang, "Hei, apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia," kalau dia Kristen. Tapi kebanyakan cuma sampai di titik itu, bukan untuk manusia, titik. Mereka lupa ayat selanjutnya yang sangat penting juga. Firman Tuhan selalu penting. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Dalam bahasa Inggrisnya inheritance atau warisan atau porsi milikmu. Artinya di dalam dirimu gitu ya. Ketika engkau bekerja, lakukan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya kamu tahu bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang Tuhan sudah tanamkan. Benar-benar menjadi bagian dirimu yang ditentukan sebagai upahmu. Bagi saya salah satu maksudnya itu adalah hormon-hormon itu sendiri. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menaruhkan hormon-hormon itu yang secara natural akan bekerja. Kalau sistemnya benar, maka dia akan bekerja memproduksi kebahagiaan. Supaya kita semua sadar bahwa kebahagiaan tidak akan ditemukan di luar sana. Kebahagiaan itu diciptakan, dilahirkan, diproduksi oleh diri kita sendiri. Saudara dan saya adalah pabrik kebahagiaan. Sama-sama bilang pabrik kebahagiaan. Nah, pabrik kebahagiaan itu dihasilkan oleh mesin-mesin yang namanya hormon-hormon itu. Hormon-hormon itu seperti mesin yang Tuhan taruh di dalam diri kita untuk berproduksi dan memproduksi kebahagiaan setiap hari, setiap saat. Kalau saudara tahu cara kerjanya, saudara akan hidup tidak sama lagi. Dan itulah tujuan firman Tuhan hari ini. Supaya saudara punya hikmat Tuhan. Kalau kita punya hikmat Tuhan, kita belajar nggak cuma tentang hal yang normal-normal saja, tetapi sesuatu yang membuka pikiran kita, maka hidup kita akan diubahkan. Siapa yang rindu akan hikmat Tuhan, bilang amin. Saudara akan dipenuhi dengan hikmat Tuhan hari ini. Hormon yang utama, 4 dulu, disingkat dengan 4 huruf. Bukan dosa, dose. Sama-sama bilang dosa. Hormon yang pertama itu namanya dopamin. Sama-sama bilang dopamin. Ini hormon yang paling signifikan, paling unggul, paling kuat. Dan paling besar memproduksi kebahagiaan. Saudara mungkin gak sadar, tapi dia cepat sekali bekerja dalam hidup. Kalau boleh bilang dari 4 mesin ini mesin yang paling cepat, mesin yang sangat peka, dan mesin yang bisa bekerja 1 kali 24 jam. Kalau saudara biarkan dia bekerja, dan dia tidak akan rusak. Tapi kalau mesin ini overworking, bekerja terlalu besar, maka kita juga akan kena konsekuensi. Nanti kita lihat, apa sih ini dopamin ini? Dopamin inilah yang mendorong kita untuk melakukan banyak kegiatan. Karena ketika kita melakukan banyak kegiatan, kita merasa senang. Saudara pernah mengerjakan sesuatu dan tidak merasa capek, malah senang melakukannya terus-menerus? Itu hormon dopamin yang bekerja. Saudara melakukan sebuah pekerjaan dan saudara merasa senang. Orang lain bilang, enggak lelangan. Enggak, malah senang. Itu pekerjaan hormon dopamin. Dia mempengaruhi gerakan kita. Hormon yang membuat kita merasa senang dan antusias. Dilakukan penelitian saudara-saudara kepada tikus, 2 tikus.
Tikus yang pertama, dia punya kadar dopamin sangat rendah. Nah, di depan dua tikus ini, saudara-saudara, dikasih makanan yang sedikit dan makanan yang banyak. Tapi makanan yang banyak dikasih pagar yang cukup tinggi. Nah, tikus yang dopaminnya rendah, gitu ya, dia cuma pergi di makanan yang sedikit. Oke? Tetapi tikus yang dopaminnya tinggi, jadi tikus yang satu disuntikkan dopamin gitu ya. Lalu kemudian sesudah disuntikkan dopamin, tikusnya jadi pinter, saudara-saudara. Dia nggak pilih yang makanan sedikit, dia pilih memanjat pagar dan cari yang makanannya banyak. Kurang lebih ilustrasi atau percobaan ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang dopaminnya tinggi, yang dipenuhi dengan hormon ini, artinya hormon ini akan naik, akan diproduksi dengan banyak kalau di depan kita ada tantangan dan kita nggak akan takut. Bilang amin. Jadi kalau dalam hidup ini saudara lihat tantangan gitu, lihat sesuatu misalnya persoalan gitu ya, lalu saudara nggak ada naluri untuk berjuang, kemungkinan saudara punya dopamin itu rendah sekali. Dopamin itu merupakan hormon yang dihasilkan ketika kita melihat tantangan dan kemudian mengalahkan tantangan itu. Itulah yang menyebabkan, saudara senang main game. Candy Crush Saga level 1. Gampang. Keluar di HP petasan apa itu? Pita-pita yang terlempar itu. Iya, konfeti. Anda menang level 1. Nggak sadar sudah level 1800. Emak-emak, saya pernah di pesawat, saudara-saudara, main itu lalu datang pramugari bule, you main Candy Crush? Saya bilang, oh yes. Nyala juga? Dia bilang, yes, tapi itu terlalu addiction, kata, itu terlalu mendatangkan kecanduan. Jadi dia so berhenti main Candy Crush. Mengapa kita wanita senang main Candy Crush? Mengapa kita senang main game dulu? Kalau zaman dulu game ular-ular itu, saudara-saudara. Karena game itu kita berhasil merayakan tantangan. Misalnya kita menang di level 1, kita yes naik lagi. Oh, ternyata saya bisa. Yang bekerja waktu saudara rasa menang itu dopamin. Sama-sama bilang dopamin. Dopamin yang membuat engkau rasa senang ketika mengalahkan tantangan demi tantangan dalam kehidupanmu. Wow. Kekurangan vitamin atau kekurangan dopamin akan membuat saudara lemah. Kalau saudara punya level dopamin cuma sedikit diproduksi tubuh, saudara akan jadi orang yang lemah, malas bergerak, tidak termotivasi. Kalau saudara bangun pagi dan lemah, datang itu malas, saudara-saudara tanda level dopamin saudara rendah. Caranya gimana? Makan coklat. Ternyata kalau saudara makan coklat, itu bisa membangkitkan dopamin saudara. Siapa yang kalau makan coklat agak sulit berhenti? Seperti Pastor Melan. Itu sebabnya orang gode-gode lucu begini. Karena orang kalau baru lihat Silver Queen, so senang. Apalagi makan. Apalagi orang kasih frey. Tambah lagi. Mengapa saudara-saudara Valentine orang kasih coklat? Orang gak sadar karena coklat menghasilkan dopamin yang mendatangkan kebahagiaan. Nih kok baru dikasih coklatnya belum makan dia kesenangan. Padahal cuma beng-beng. Dopamin bekerja dari coklat. Jadi kalau lagi lemah, ya saudara bisa menaikkan sedikit lewat coklat. Kalau lagi stres, tahu mau
Dopamine juga naik. Ini khusus untuk wanita. Tadi pagi saya lupa bilang. Kalau bikin skincare, yes. Saya jadi pikir mengapa bisnis salon skincare itu berkembang ya. Walaupun pandemik, emak-emak tetap aja. Saya lihat dulu hampir nggak ada, sekarang sudah ada di Jalan Bethesda, Jalan Boulevard itu rata-rata skincare semua. Mulai dari jutaan, puluhan juta, miliaran sampai yang murahan juga ada. Kalau kalian cek YouTube itu skincare itu produk laris banget. Ya, anak-anak saya saja yang masih dulu saya pikir nggak suka skincare, sekarang sudah pesandang Scarlett. Nggak tahu pasti ibu-ibu Scarlett, orang cuma tahu Viva. Tenang, pastor masih pakai Viva biar sadiki. Minimal garis pensil alis. Tapi katanya saudara melakukan perawatan wajah itu bisa menaikkan dopamin. Kalau saudara juga bikin spa, itu bisa, makanya orang mau keluarkan duit banyak-banyak karena ada hormon itu yang bekerja sesuai, sudah dirawat, saudara kasih tip kepada orang yang bekerja dan saudara merasa senang. Padahal sudah tahu kalau skincare lalu facial, orang ramas tuh, jerawat sampai putih, habis itu dikasih alkohol, tapi kita tetap senang. Beauty is pain, girls. Tetap bayar karena ada dopamin. Jadi ini emak-emak kalau so stres banyak-banyak cuci muka. Kemungkinan selama tidak cuci muka jadi stres. Cuci muka. Bahkan pakai Lifebuoy tidak masalah, yang penting muka bersih. Amin. Habis itu gosok dia minyak kelapa, kelar masalah. Enggak itu, jangan tiru saudara. Kasih di sini warning, tidak untuk dipraktekkan. Tetapi artinya gini, ketika kita merawat kulit kita, itu menaikkan kadar dopamin. Bayangkan Tuhan buat gitu ya. Kita merawat, siapa yang kalau mandi, cium itu sabun mandi. Enak, manis. Misalnya juga kita main-main. Kayak anak kecil. Tapi kita senang. Sesudah mandi kita senang cium kulit kita. Kalau dapat sabun salah bau, mandi ulang. Masa kok super busa dia pakai. Jadi skincare. Ibu-ibu kalau sudah stres, apa jurusnya? Cuci muka, pintar. Cuci muka. Nah, jadi gini, ketika kita menyelesaikan sesuatu tugas, ini perhatikan. Ketika ibu-ibu menyelesaikan sesuatu tugas apapun gitu ya, cuci piring, jaga anak, jualan, apapun yang kita pegang dan kita selesai, maka hormon dopamin akan naik tinggi dan menjadikan saudara senang dan bahagia. Bilang amin. Itu sebabnya misalnya saudara dapat pesanan gitu ya, pesanan 1000 brudel. Saudara sudah tidur 3 hari, 7 hari saudara-saudara. Mari waktu pergi, semua anda ini senang-senang. Karena kelar 1000 brudel. Ternyata kita bisa. Karena apa? Doi banyak, 1000 gila. Biar saudara tidur. Mengerti maksudnya? Dopamin bekerja. Kalau kita bisa menyelesaikan tugas. Datangnya dari mana saudara-saudara? 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Begini. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Itu tentang Tuhan. Lalu ada kalimat di sini. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bilang amin dulu. Jadi ada masa saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, kamu bergembira
Karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Tuhan tahu bahwa satu saat nanti kita akan mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Dan ketika kita sudah mencapai keselamatan jiwa kita, maka Alkitab berkata, kamu bergembira dan dengan sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Dari mana itu? Dari dopamin. Ketika kamu menyelesaikan tujuan, ketika kamu menyelesaikan sebuah proyek, maka kamu pasti akan berbahagia. Karena Tuhan telah mendesain engkau akan berbahagia. Bukan hanya tujuan rohani, saudara-saudara. Tujuan di sehari-hari, saudara. Ibu-ibu lelah cuci baju. Tapi ketika selesai, bukankah saudara bahagia, rileks badannya, sok kelar cuci baju. Dibandingkan saudara pulang dan saudara lihat itu baju bergunung-gunung. Saudara stres, tapi begitu saudara cuci, selesai. Saudara tenang, lega. Sok kelar cuci baju. Ketika kita menyelesaikan sesuatu yang besar, ataupun yang kecil, kita akan berbahagia. Itu sebabnya saudara-saudara, kita dianjurkan untuk merayakan setiap kemenangan kecil. Di gereja, di Metro Church, saya menyarankan untuk kita merayakan semua kemenangan kita. Nggak harus kemenangan besar, nggak harus potong babi putar, puji Tuhan kalau ada yang sumbang. Tetapi setiap kemenangan kecil saudara-saudara, kita pasti bersuka cita, amin. Kalau setiap Rabu saudara kami rapat gitu dan lihat ternyata minggu ini berapa yang hadir. Minggu ini berapa yang ambil keputusan. Minggu ini berapa yang minta didoakan. Lalu kita lihat bertumbuh lebih banyak dari minggu kemarin. Saya bilang, hey, ini sesuatu yang harus kita rayakan. Amin. Mas Yongki dapat sumbangan rumah baru saudara-saudara. Dikasih rumah loh saudara-saudara di Citraland. Nanti dia jadi penduduk Citraland. Tetangga saya. Itu dapat gratis saudara-saudara. Saya bilang, Mas, walaupun cilok harus dirayakan. Mbak Fitri gak tidur sampai jam 4 pagi. Gara-gara mau rayakan sukacita dapat rumah di Citraland. Dan kita teman-temannya, hey ayo kita bantu bersih-bersih rumah. Dan kita bekerja dengan gembira saudara-saudara. Gak ada rasa sedih. Gara-gara cilok, mungkin bukan dopamin ya. Jadi ketika kita menyelesaikan sesuatu, kita foto-foto pastor. Bikin foto before and after. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat progres. Dan ketika kita melihat itu sesuatu yang bagus. Dan kita merayakannya. Sering-sering rayakan kemenanganmu. Amin. Kau punya gaji pertama naik sedikit, naik 15.000, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kasihlah orang 10.000, gak akan miskin engkau dengan kasih orang 10.000. Tapi itu akan mendatangkan ucapan syukur yang lebih besar. Rayakan saudara-saudara. Kalau saudara punya ulang tahun pernikahan, saudara gak harus potong babi putar saya bilang. Potong ayam putar juga boleh. Tempe juga gak apa-apa. Yang penting hati bersyukur. Harus dirayakan hari jadian. Hari putus jangan dirayakan. Itu mendatangkan kesedihan. Kok saya tunjuknya ke sini ya, bukan ke sana. Itu natur, itu pimpinan Roh Kudus ya. Nakal. Yang tertawa mereka yang mengerti. Yang kedua, itu baru 2 hormon, tinggal 10 menit kamu ini. Senang memang kalau berkhotbah malam-malam gitu ya, banyak tertawanya. Tertawa dulu. Itu hormon dopamin. Yang kedua namanya oksitosin. Jadi DO, tadi dopamin, sama-sama bilang dopamin. Saudara keluar dari sini jadi sarjana hormon, saya jamin gitu ya. Jelaskan kepada suami, kurang dopamin kamu. Gitu ya, lari-lari di muka pagar, naik dopamin, kamu ceria, baru pergi kerja. Oke gitu. Yang kedua oksitosin ini adalah love and trust hormone. Nah hati-hati. Jadi hormon oksitosin ini akan muncul gitu ya, yang akan membuat kita merasa dikasihi dan ingin mengasihi dan membangun rasa percaya kepada seseorang. Hormon cinta guys. Oke.
Nah, hormon oksitosin akan dilepaskan oleh tubuh kita, akan membanjiri seluruh tubuh kita ketika kita menyentuh seseorang yang kita sayang. Yang sembarang orang saudara pegang ya. Itu sebabnya kalau saudara mencintai seseorang, lalu saudara pegang tangannya, peluk dia, saudara jadi senang. Enggak ngapa-ngapain ya, cuman pegang saja, saudara sudah happy. Itulah ada lagunya dulu itu. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Itu yang kerja oksitosin, bro. Karena waktu pegang tangan pasangan kita ada rasa senang. Kita rasa dikasihi. Hormon oksitosin dilepaskan di seluruh tubuh kita, membuat kita merasa bahagia. Tapi sekali lagi girls, itu cuma hormon. Karena ini juga hormon yang mendrive orang untuk make love. Jadi kalau you punya cowok sudah mulai memegang terlalu lama dan terlalu jauh, bilang pada dia itu bukan cinta bro, itu hormon. Berhenti sekarang, jangan terang dua menuju jurang kebinasaan. Punya anaknya nak sama dengan boneka, kalau so pasti you isi di laci. Bapikir yang perempuan, yang mau hamil perempuan bukan laki-laki. Jadi kalau orang oksitosin so naik saudara-saudara, bilang langsung pada dia, stop, hormon itu bukan cinta. Karena orang dia bilang kata itu cinta. Jadi kalau dia coba pegang, kalau dia rasa senang, orang lain senang. Sayang, cinta toh buktikan kuat dengan sentuhan yang lebih, kasih yang tak kasih tahu, itu bukan cinta. Itu hormon oksitosin. Haleluya. Nah, kalau sudah menikah, enak. Tepuk tangan buat James yang baru datang. Kalau sudah menikah, saudara-saudara, baru pulang begini kok oksitosin naik. Haleluya, 2 minggu kasihan. Pura-pura naik motor kan, kok ujang-ujang begini. Oksitosin langsung meroket, basah semua tubuh dengan oksitosin. Hormon kebahagiaan. Nah kalau so menikah agak tertolong. Karena orang susah. Mar kalau jomblo. Kong oksitosin itu lagi naik saudara-saudara. Tenang, jangan peluk istri orang. Ya, peluk anjing boleh. Sayang anjing. Jadi kalau saudara punya pacar sayang anjing, oh dia bagus untuk jadikan suami atau istri. Karena dia kuat bapolo. Iya. Kok begitu sih? Kalau oksitosin naik, saudara tahu tensi turun. Kalau saudara punya tensi naik, kemungkinan saudara selama kurang bercinta. So kurang bapolo. So kurang dapat sayang. Coba cek yang darah tinggi. Oke. Kalau so mulai naik tensi, bapolo jodoh tali. Polo iki apa ngana bapolo? So naik tapi darah. Apa hubungannya? Hormon gila. Haleluya, coba di MCM kasihan ya. Nah, kalau oksitosin ini turun, dia low, sangat tidak diproduksi, maka saudara akan malas ketemu orang. Pernah enggak satu hari bangun pagi, ada orang cari, aduh kok dia tiba tamu, mar musika luar dan pagi gitu. Atau baku dapat dia di luar rumah kok orang lewat, pasti masuk jo di dalam, itu saudara punya oksitosin rendah. Jadi dengan rendahnya oksitosin saudara akan memutuskan untuk sendirian. Dan semakin saudara sendirian, semakin rendah itu oksitosin. Oke? Jadi hati-hati, saudara mesti jaga supaya itu oksitosin tetap stabil. Sama-sama bilang stabil. Nah, kalau saudara so lemah sekali, so rendah sekali, bagaimana caranya? Suruh pai tua uru. Pak, uru akan tapi belakang, biar enggak sakit. Itu akan menaikkan oksitosin.
Atau suami lagi tensi darah tinggi, saudara pergi kong sapu-sapu DP belakang. Hei sayang, mau baking apa orang dua? Mau di sini atau di mana? Yang tak tawa itu pura-pura dorang. Yang heran yang tak tawa yang belum menikah, yang so menikah santai-santai aja gitu ya. Tapi ini beneran saudara-saudara, ini beneran gitu ya. Jadi sentuhan itu, artinya sentuhan itu sebabnya orang pergi masas. Itu sebabnya orang pergi urus seluruh badan biar orang cuma sontong-sontong begini, saudara. Enak-enak. Padahal cuma uru-uru begini, tapi it's okay karena oksitosin bekerja. Ada ayatnya saudara-saudara, Amsal 12. Nah, salah satu juga untuk membuat hormon oksitosin naik adalah memberikan komplimen kepada orang lain. Memberi sesuatu atau memberi pujian kepada orang lain dengan tulus. Oke? Itu sebabnya saya melatih di MCM, ayo rajin-rajin kasih pujian sama orang lain. Supaya oksitosinnya naik dan kita menjadi orang-orang yang easy to love. Amin, gampang dicintai dan gampang mencintai. Karena basisnya kekristenan adalah cinta, bilang amin. Amsal 12 ayat 25, aduh enggak mau rikin kurang 3 menit. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bilang sama-sama, perkataan yang baik menggembirakan dia. Alkitab sudah mencatat ketika kita menyampaikan perkataan yang baik terhadap seseorang. Kita bilang, ih kamu hebat ya, kamu bagus sekali. Dan lain sebagainya, kita gak akan jadi miskin saya bilang. Tetapi mereka bisa bahagia. Dan ketika mereka bahagia saudara-saudara, mereka akan senang. Dan kita juga punya oksitosin akan naik. Dan kita ikut-ikutan gembira. Ketika Alkitab berkata terlebih bahagia memberi daripada menerima. Karena ada hormon oksitosin ini. Ketika engkau memberikan sesuatu kepada orang lain, ketika engkau memberikan pujian kepada orang lain, maka saudara akan berbahagia. Hormon oksitosin akan bekerja dan engkau tahu bahwa apa yang engkau lakukan itu menggembirakan dia. Ketika orang lain gembira, kamu lebih gembira lagi, kamu lebih bahagia lagi. Bilang amin. Berapa banyak yang pernah gini. Itu sebabnya saudara-saudara, sering-sering jaba like orang pe status. Sama-sama bilang like. Ini saudara so baca di pe status, so tatawa enter kasih like nyanda. Oksitosin rendah terus itu. Ketika saudara memberikan tombol like atau love di Instagram, saudara sedang melakukan sesuatu yang baik dan saudara jadi lebih bahagia. Nah pada saat yang bersamaan, ini nih ceritanya. Orang yang menerima like, dopaminnya naik. Berapa banyak di antara saudara yang sering lihat, berapa tape like, berapa tape disukai, berapa tape viewers. Kiapa cuma sedikit udah like. Sapa-sapa yang ada like. Kita punya teman 1000, cuma 20 yang like. Saudara sedih, sih? Rajin-rajinlah kasih like supaya saudara punya oksitosin naik dan saudara punya teman punya dopamin naik. Bilang amin. Ya jangan cuma stalking terus cuma nonton lia-lia sama dengan nyanda. Saya bahagia kayak pak orang lain. Perkataan yang baik menggembirakan dia. Rajin-rajin memperkatakan hal yang baik. Yang ketiga, 33 detik. Serotonin. Serotonin ini adalah, saya izin ya, saya tambah waktu ya saudara-saudara ya. Amin ya, 10 menit. Semoga. Feel good hormone. Hormon yang membuat saudara merasa so good. Relax. Hormon serotonin ini akan membuat saudara tidur dengan nyenyak. Lalu kemudian kalau saudara dipenuhi oleh hormon serotonin, dia diproduksi oleh tubuh kita, saudara jadi gampang ingat. Kalau saudara nonton, dengar dia khotbah, kalau serotonin lagi naik, lebih gampang saudara mengingat. Tapi kalau saudara baru bilang sebentar, hei ini, apa ngana bilang? Odoh, cek, low dia punya serotonin, rendah dia punya serotonin. Bagaimana caranya supaya naik saudara-saudara? Berjalan di alam katanya.
Jadi kalau saudara sekurang bahagia, gitu ya, saudara susah tidur, mudah lupa, baking kerjaannya nak just selesai, saran saya saudara baron kampung. Betul ini. Keluar rumah, baron lihat orang pe bunga, kong pancuri, ini boleh. Masuk neraka saudara pancur. Lihat orang pe bunga bagus, kong puji. Tante, kagak sekali tante pe bunga. Oh, dia pe dopamin naik, dia kalau begini, bawa Jo. Saya punya oksitosin langsung naik tinggi-tinggi. Luar biasa. Serotonin naik, saudara bahagia, dia bahagia. Coba tes kuat. Kita enggak sengaja saudara-saudara, kita ketemu satu ibu. Kita puji dia punya baju karena bagi kita kan tuh bagus gitu ya. Itu bahannya model sheer, agak kelihatan dalamnya tapi masih sopan. Jadi saya bilang, aduh ses, gagah sekali ses pe blues. Pe cepat dia bilang begini, ngana suka. Tapi nyanda bukan dalam arti kita mau minta, mar bagus ses ada pakai. Dia langsung begini, oh begini Jo, nanti kalau kita pergi toko kong masih ada, tak kasih akang pangana. Si dopaminnya bekerja, saya punya serotonin juga naik. Halo? Bilang amin. Itu sebabnya saudara senang pergi pantai. Ayo MCM kita akan outing, semua daftar ya. Orang pejemaat cuma 400 bisa bertumbuh jadi 800. Karena apa? Semua senang bapontar. Betul, itu gara-gara serotonin. Mopi corona, dapat larang di mana-mana, semua muncul di kobong. Mendadak tuh kobong-kobong jadi bersih. Yang sodeng tahun barumpuh, gara-gara corona jadi bersih, so jadi tanpa pasiar. Sampai tapi om dia bikin kolam di kobong. Saking seringnya pi kobong di masa corona. Tapi ternyata itu menyehatkan, tahu enggak? Siapa yang suka pikobong? Siapa yang suka diundang pikobong? Oh iya. Siapa pikobong undang? Jo, kita suka diundang pikobong. Nanti kita berdoa firman Tuhan. Mas Yongki yang bawa firman Tuhan. Kak Ramli angkat persembahan. Oke, jadi feel good. Nah kalau saudara kurang serotonin ini, maka saudara akan gampang panik. Jadi penglupa. Dia adalah mood stabilizer. Jadi supaya saudara punya mood itu stabil, saudara mesti jaga ini tingkat serotonin. Salah satunya supaya cepat saudara makan nasi, karbohidrat dan berjemur supaya dapat vitamin D3. Begitu katanya, saya nggak tahu benar apa enggak. Tapi di Alkitab dikatakan begini, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi saudara-saudara harus menjaga ketenangan hati. Jaga mood saudara. Ketika saudara berhasil menjaga mood saudara, tulang saudara jadi segar. Wow, bayangkan sampai seluruh dalam tubuh saudara jadi segar. Saya bingung menjelaskan kepada saudara-saudara apa yang dimaksud dengan menyegarkan tulang. Kalau menyegarkan gergantang kita tahu. Tapi menyegarkan tulang saudara-saudara berarti sampai di dalam diri saudara itu berasa segar. Bilang amin. Haleluya. Yang keempat, endorfin. Ini hormon yang keempat. Dopamin. Apa yang kedua? Oksitosin. Yang ketiga apa? Serotonin. Yang keempat endorfin. Sama-sama bilang endorfin. Nah ini fin ini saudara-saudara sebenarnya kurang lebih DP kerja sama dengan morfin. Morfin itu narkoba saudara-saudara ya. Narkoba yang orang jaga kecanduan. Tapi sayangnya itu bikin halusinasi. Kong bikin jadi orang meng-meng. Walaupun dorang tahu dorang mau jadi gila, dorang tetap cari itu barang itu. Karena DP efek senang yang cepat. Nah serotonin, endorfin itu seperti itu saudara-saudara. Dia mendatangkan rasa yang nyaman, rasa bahagia, feel so good, rasa semangat, rasa antusias. Dan kalau endorfin saudara-saudara itu adalah pain killer. Sama dengan saudara minum obat anti sakit. Orang yang penuh dengan endorfin, saudara-saudara, mereka kalau pimpin pujian begini.
Begitu. Kalau tadi begini-begini kurang kayaknya ya endorfinnya ya. Sebentar endorfinnya dinaikkan ya. Itulah. Pernah lihat Pastor Ramli pimpin pujian, dia mau lagu slow, mau lagu cepat, tetap bageran Riki patah. Ini sudah berdiri di sini patah. Ini bukan karena siapa, Pastor Ramli. Itu orang penuh dengan endorfin. Puji-pujian bagi ini saudara-saudara. Mesti pakai catch dia kalau pimpin pujian. Ini boleh pakai hak. Apalagi 9 senti. Hai. Nah, endorfin ini membuat kita punya ini kok hormon performance. Ini yang membuat kita selalu ingin tampil baik. Ini sebabnya kalau kita mau ke pesta yang perempuan, aduh mau pakai baju apa Kang? Ini hormon ini. Dan ketika saudara berhasil setelah baju yang kesekian, siapa yang mau ke gereja 3 kali ganti baju baru ketemu pas? Siapa yang 4 kali? Siapa yang ke-5 kali? Saya pernah sampai 7 kali. Maju, keluar, aduh kurang. Itu gara-gara endorfin. Endorfin ingin mendorong kita tampil, rasa dihargai, dan kita senang kalau kita bisa tampil yang terbaik. Kita bisa menunjukkan performance hidup yang bagus kepada orang lain. Kita senang dengan hal itu. Apalagi kalau ada yang kasih komplimen. Pastor, gagah Pastor pejeket. Ada 2. Hilang sukacita. Nyata. Just kidding gitu ya. Nah, kalau saudara turun endorfinnya, saudara punya emosi jadi sensitif. Kalau saudara punya emosi sensitif, kemungkinan besar endorfin turun dan saudara lapar ekstrim. Kalau saudara entah bagaimana, mau sasadiki, mau suka bakunya, cek endorfin lagi turun. Supaya saudara-saudara gak terlalu kelaparan, saudara cari alpukat. Cari dark coklat. Dengarkan musik bisa menaikkan endorfin saudara. Dan tertawa, sama-sama bilang tertawa. Tertawa kepada orang di kanan dan kiri, kasih tertawa. Dan ini saudara-saudara, bergerak mengikuti musik bisa menaikkan endorfin. Siapa yang kalau pi acara, bajojing, apa justa gitu kan? Kemarin kita di acara Tape Mami ada orang datang, Bu Pendeta mencoba jogging. Kong kita cuma begini. Ndak, kong dia bilang begini, Mar boleh toh? Kita bilang boleh, Mar masalahnya kita tahu jogging begitu. Kalau di gereja, belum tentu orang 2. Kalau lagu, apa kotean itu? Ada itu lagu top sekali itu. Oh kasihan, bagaimana kita mau jogging dengan tuh lagu itu? Kok orang kasih viral kasar apa Pastor MCM apa begini di sini? Kasihan. Tapi coba saudara, itu sebabnya di banyak tempat kerja ada orang putar musik. Waktu saudara ikut menyanyi, endorfin naik. Atau saudara mungkin cuma bersenandung. Coba saudara lagi marah-marah sekali. Daripada saudara marah-marah, menyanyi bersenandung. Cuma begini, gitu loh. Ternyata itu akan menaikkan hormon kebahagiaan saudara. Kasih tepuk tangan buat saudara. Jadi mulai hari ini banyak-banyak bersenandung. Baso sapu bersenandung. Putar lagu sambil bagoyang baso sapu. Cuci piring sambil badisko sadiki. Tidak apa-apa saudara-saudara, jadi sehat. Saudara akan jadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Nah, ada 3 tambahan. Odoh, nak mau Riki 5 menit lagi. Maaf ya, masih suka atau mau dengar? Ya masih. Apa daya penonton berkata tambah. Nah ini penting, dari 4 yang utama itu sekarang tambah 3 suplemen. Tapi ini penting, tadinya kita bilang sudah jomar, kita terpaksa mesti bilang. Karena ini penting. Yang pertama hormon yang namanya melatonin. Sama-sama bilang melatonin. Ingat-ingat ya, melan. Oke. Melatonin ini hormon anti-aging.
anti tua ini hormon awet muda. Pokoknya ingat, apa kok itu hormon kelima? Hormon Pastor Melan, awet muda. Mas Yongki iri saja gitu ya. Melatonin ini saudara-saudara itu luar biasa diciptakan oleh Tuhan. Jadi hormon ini tahu kapan siang, tahu kapan malam. Kalau sobat somu-somu saudara-saudara, ini hormon baru keluar. Tubuh kita melepaskan hormon melatonin menyebabkan kita mengantuk. Dan hormon melatonin ini akan bekerja maksimal di antara jam 2 subuh sampai jam 3 subuh. Kalau saudara dalam hidup ini jam 2 sampai jam 3 subuh nyandak jatidor, besok pagi bangun tambah 1 kerutan. Coba lihat so berapa kerutan. So banyak malam ndak jatidor tengah malam. Jadi paksa bangun jam 2 sampai jam 3. Tidur jam 2 sampai jam 3. Amin. Kalau sebelum tidur begini berdoa, Tuhan, tolong jangan saya bangun rasa pipis di jam begitu. Supaya kita bangun awet muda dan cantik seperti Pastor Melan. Tuhan pasti dengar doa itu. Ayo saudara-saudara. Ini hormon awet muda. Tapi ini mengapa saya mesti kasih tahu? Karena ini hormon ini katanya gitu. Kalau saudara sebelum tidur, saudara pegang HP dan saudara kena blue light, lampu birunya HP saudara, maka itu hormon melatonin akan turun 61%. Itu sebabnya kalau saudara malam kong buka HP, Instagram lah, main game dan lain sebagainya, bukan sulit mau tidur. Bukan gampang mau tidur, bukan mau cari tidur. Saudara tidak mungkin cari tidur dengan menonton HP. Itu justru akan membuat hormon saudara makin drop, makin susah tidur. Itu sebabnya gamers bisa berhari-hari tidak tidur. Tetangganya Pastor Ramli, 3 hari tidak tidur, mati, masih umur berapa belas tahun. Ya orang 3 hari tidak tidur. Tubuh kita butuh istirahat. Dan Tuhan sudah desain supaya tubuh kita bisa rileks. Melatonin itu bukan hanya anti-aging, itu membuat tubuh kita jadi rileks waktu tidur. Itu sebabnya para ahli menyarankan ketika tidur pakai piyama bro, pakai daster dan lepaskan semua tali-tali tante-tante. Karena kalau saudara tidur dengan segala tali itu, saudara-saudara, itu akan menurunkan, akan menghambat kerja hormon melatonin. Gunanya itulah diciptakan daster. Sama-sama bilang daster. Daster untuk tidur ya, bukan untuk datang pergi di mall. Bilang amin dulu. Siapa penggemar daster di sini? Tante Palupi. Saya juga ikut-ikutan. Tenang, kalau di rumah saja karena mau tidur. Sama yang laki-laki pakai baju longgar-longgar, jangan pakai jeans kong tidur bro. Itu akan menghalangi dan membuat engkau cepat tua. Nanti baru umur 20 sama dengan om-om umur 40. Harus jadi sama dengan James. Orang James umur berapa ngana? Dapat lihat berapa? Dapat lihat 20-an terus. Gila. Jangan seperti, gak usah bilang nama. Klub. Yang ke berapa? 6, 7, adrenalin. Adrenalin ini adalah hormon yang membuat kita konsentrasi. Kalau mau ujian, kita sudah deg-degan, itu karena adrenalin sudah naik, sudah diproduksi, membuat kita bisa melihat lebih jeli, membuat kita bisa bekerja dan berpikir 2-3 kali lebih cepat, dan dia bagaikan pompa yang memompa seluruh tubuh kita, membuat kita bahagia. Oke? Itu sebabnya banyak orang yang senang hobi-hobi ekstrim. Baika diri kong balumpah, banji jumping. Tapi biar komang. So bahagia kita tanpa harus ika-ika begitu. Amin. Sedangkan cuma naik tangga di mall, so lantai 3, so totofore tape lutut. Kong kita mau terjun begitu. Pernah 1 kali diundang, masih umur lebih muda, enggak seterlalu panako ini. Diundang kemudian mau naik itu para layang. So duduk kita saudara-saudara, so ika kanan ika kiri, dorang usah mau tolak untuk bilang, nggak usah Jo.
Sototofore kita di situ. Aduh, mau cari kebahagiaan ini atau mau cari mati? Kaki kita di sana kontak kancing. Nggak lucu kita kok mendarat di laut. Almarhumah sudah itu. Jadi kita bilang enggak. Itu sebenarnya yang dicari adalah adrenalinnya. Masalahnya kita belum terbang tuh adrenalin sampai di surga. Kita suni mau. Mengerti maksudnya? Tapi itu yang membuat orang-orang cari. Dengan olahraga-olahraga ekstrim. Gitu ya. Dan itu mendatangkan kebahagiaan. Yang terakhir, ini agak susah namanya norepinefrin. Ini hormon akan muncul gitu ya, untuk mengingatkan kita kalau ada bahaya. Jadi saya bilang, saudara kalau mau lompat tembok paling tinggi berapa meter? 2 meter dalam kondisi normal. Tapi kalau kasih anjing rabies di belakang, dusu pak saudara, itu biar tembok 4 meter. Waduh, anjing gila. Itu ada hormon DP nama untuk melindungi diri. Itu juga saudara-saudara, tante-tante kalau misalnya tiba-tiba ada penjahat, saudara mungkin panako dengan kodok saudara tako, kecoa tako. Mari kita penjahat datang malam-malam, saudara jadi Wonder Woman. Maju ngana. Nggak tahu dari mana, kekuatan dari mana. Karena hormon ini yang bekerja. Hormon ini yang membuat orang ibu-ibu ada feeling kalau orang punya anak dalam bahaya. Ada insting yang merasa bahwa anak saya dalam bahaya dan akan melindungi anak-anaknya. Bukan hanya pada perempuan, kepada laki-laki juga ada. Sementara berjalan saudara-saudara, lalu tiba-tiba ada motor, entah bagaimana laki-laki bisa langsung melindungi. Itu sebabnya kalau laki-laki yang normal dia akan berjalan di tengah jalan dan perempuan di dalam. Maka kalau berjalan tabo bale, berarti saudara dapat laki-laki ontak tabo bale. Saya putus jawab dia. Cuma dia ukur dari situ saudara-saudara. Karena dia seharusnya dia punya hormon untuk melindungi DP cewek. Betul enggak? Dari jambret. Ini dia tuh berjalan di pinggir, DP cewek tuh di tengah jalan. Siapa melindungi siapa? Halo. Jadi hati-hati. Jangan salah pilih orang. Nah, closing saudara-saudara. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering menomorduakan tubuh. Kita merasa bahwa jiwa kita yang paling penting. Itu ada benarnya, tetapi bukan berarti kita boleh tidak mengurus tubuh ini. Tuhan gak bisa dilihat dengan mata begini. Yang bisa dilihat itu tubuh kita. Kalau kita punya tubuh dirawat dengan benar, diurus dengan benar, orang akan melihat kita dan kemudian begini, begitu orang yang punya Tuhan. Tahu merawat tubuhnya. Amin. Kita kan secara tubuh juga tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Kalau kita secara tubuh, maaf kata saudara ya, bobou, nyandak cantik. Itu sebabnya yang remaja, di kamar mandi taso taruh di situ apa ketek Pastor Ramli Rexona, taso taruh di situ Rexona yang semprot, bukan karena apa? Karena lain kali itu remaja jangan lupa dorang pe badan bau. Jadi sebelum ke gereja, karena ini ruangan tertutup bisa banyak orang falau guys. Jadi pas pakai itu susah di gereja, susah dia. Karena kalau orang tidak merawat, bayangkan orang lagi menyembah Tuhan, angkat tinggi tangan bagian ke orang falau di sebelah. Bagaimana dia mau baku dapat dengan Tuhan Yesus? Ini pernah kejadian saudara di KKR. Di KKR tugas yang bapak, sobat tumpang tangan sungguh-sungguh. Napa tuh orang di muka susah mau dipenuhi Roh Kudus karena tuh bapak mohon maaf bau mulut. Zaman itu belum dia pakai masker. Jadi dia sudah tumpang tangan mau rubut tuh orang kayaknya metutu hidung. Hati-hati dengan bau badan. Amin. Pakai hikmat, urus ini tubuh ini karena tubuh ini harus memuliakan Allah. Bagaimana orang tubuh memuliakan Allah kalau orang tubuh tidak dirawat, tidak diurus. Orang tidak mengerti bagaimana cara kerja ini tubuh. Tidur sembarangan, kalau suka tidur so pagi terserah dan lain-lain sebagainya. Makan sembarangan.
No, saudara harus memuliakan Tuhan dengan tubuh, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bilang amin. Jaga baik-baik. Kalau saudara ada uang sedikit, pakai parfum. Orang yang mencium bau, saudara, indahnya surga. Sedangkan Tuhan senang bau yang harum. Itu sebabnya persembahan, Tuhan bilang, persembahannya berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan dia senang itu keharuman. Harum-harum ini cowok. Bagaimana kamu mau laku enter badan pe bobo. Pakai parfum. Akse. Bikin cewek kelepek-kelepek. Mungkin ada benar. Mari saudara kalau datang gereja kurang bau somil. Tahu bau somil? Bau solar dan milu. Bagaga sadiki. Bangun pagi bacukur. Sikat gigi baik-baik. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya akan bafeto kalau saya lihat pastoral punya rambut besai. Sedang kamu jangan naik panggung memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalau orang liang ini gondrong caparuni, ndak ada yang mau like orang pe tayangan. Mari kalau orang lihat orang pe pastor cantik, pastoral ganteng, yang menyanyi cantik-cantik, yang main musik main drum keren sekali, biar dia gode bersih-bersih, yang main keyboard cantik, banyak orang mau like dan share. Begini tuh gereja. Karena orang suka keindahan, betul nggak? Orang suka keindahan, demikian Tuhan yang ciptakan orang seperti itu.